Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan pada proses service design. Nah, tahapan itu nanti akan meliputi service katalog manajemen, service level management, supplier management, availability management, capacity management, IT Service Continuity Management, Information Security Management, serta Design Coordination. Nah, kita masuk yang pertama pada tahapan pada proses service design, yakni Service Catalog Management. Nah, di sini merupakan rangkuman dari daftar mengenai layanan-layanan TI yang disediakan pada si penyedia layanan. Jadi, service katalog ini merupakan sebuah dokumen yang memastikan bahwa terdapat katalog yang diproduksi dan diperbarui yang berisi daftar informasi mengenai semua layanan teknologi informasi yang sedang beroperasi ataupun yang sedang dipersiapkan untuk beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Nah, aktivitas-aktivitas dalam service katalog ini bisa meliputi antara lain mendokumentasikan dari setiap layanan, kemudian memproduksi serta merawat service katalog berdasarkan detail setiap konten dari sebuah layanan, kemudian menghubungkan setiap unit bisnis dan fungsi-fungsi teknologi informasi yang terkait dengan penyediaan informasi ke service katalog. Jadi sebagai penghubung antar unit sehingga mengetahui apa saja layanan-layanan yang diberikan dari si penyedia layanan. Berikut ini contoh dari service katalog yang diberikan dari sebuah organisasi kepada unit-unit di dalam organisasinya. Contoh di bidang layanan payroll serta bagian layanan produksi. Nah, ini di sini di bagian payroll dijelaskan ada sistem informasi penggajian, unit bisnis pengelolanya yakni bagian keuangan. Jam layanannya dimulai dari pukul 9 sampai pukul 17 dari hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian service level agreement-nya mengacu pada dokumen service level agreement bagian keuangan. Kemudian tim support-nya yakni service desk yang dilayani sesuai dengan jam kerja service desk. Nah, contoh yang kedua bagian produksi. Deskripsinya untuk memberikan layanan sistem informasi di bagian penjualan, produksi, pemesanan, dan pembelian. Nah, unit bisnis pengelolanya yakni unit bisnis produksi. Jam layanannya 24 jam selama 7 hari. Kemudian SLA-nya mengacu pada SLA dalam perencanaan produksi, tim supportnya dari service desk produksi, jam supportnya selama 24 jam selama 7 hari. Nah, ini merupakan contoh rangkuman sederhana dari sebuah service katalog yang diberikan dari penyedia layanan sehingga customer atau unit yang lain nanti dapat mengetahui mengenai layanan-layanan yang diberikan dari sebuah organisasi. Sementara itu jenis service katalog terbagi menjadi dua, yakni two view service katalog serta three view service katalog. Nah, untuk two view service katalog terdiri dari business customer service katalog view serta supporting service katalog view. Nah, untuk yang pertama business atau customer service katalog view. Nah, di sini merupakan service katalog yang diberikan kepada penyedia layanan kepada pelanggan. Nah, biasanya berisi informasi-informasi layanan dari si penyedia layanan yang dapat diakses oleh pelanggan. Jadi berisi informasi-informasi mengenai layanan-layanan TI apa saja yang diberikan penyedia layanan yang dapat diakses oleh pelanggan. Kemudian supporting service catalog view. Nah, di sini service katalog yang dibuat oleh penyedia layanan untuk staf teknis penyedia layanan itu sendiri. Jadi berisi informasi-informasi yang terkait dengan layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan serta layanan-layanan pendukung lainnya. Kemudian yang kedua adalah service katalog three view service katalog. Nah, three view service katalog terbagi menjadi tiga, yakni wholesale customer view, retail customer view, serta supporting service katalog view.
Nah, untuk yang pertama wholesale customer view. Dari arti kata wholesale itu grosir. Jadi di sini servis katalog yang diberikan oleh penyedia layanan khusus untuk pelanggan grosir yang berisikan detail-detail layanan TI yang dapat diakses oleh pelanggan jenis grosir. Kemudian yang B yakni retail customer view. Berarti servis katalog ini diberikan penyedia layanan khusus untuk pelanggan retail atau eceran. Nah, di sini juga sama, berisi layanan-layanan TI yang dapat diakses oleh pelanggan dalam jenis pelanggan retail. Yang terakhir yakni supporting service catalog view. Nah, service katalog ini dibuat oleh penyedia layanan untuk staf teknis di dalam penyediaan layanan. Jadi digunakan oleh staf teknis di dalam organisasi penyedia layanan yang berisi informasi-informasi layanan TI apa saja yang akan disampaikan kepada pelanggan jenis wholesale dan retail. Selanjutnya kita masuk ke tahapan service design yang kedua, yakni tahapan pada service level management atau SLM. Nah, tahapan di sini berguna untuk memastikan bahwa seluruh layanan TI yang sedang berjalan dan yang telah disetujui untuk dibangun atau dikembangkan telah memenuhi target layanan yang telah disepakati. Nah, dalam proses SLM ini ada beberapa tahapan juga yang sudah kita bahas kemarin, yakni mulai dari menegosiasikan Service Level Requirement atau SLR yang akan menghasilkan dokumen yakni SLA atau Service Level Agreement dengan pelanggan, memastikan semua Operational Level Agreement atau OLA dan underpinning kontrak atau UC yang mampu mendukung untuk pencapaian Service Level Management dari sebuah layanan. Nah, pada akhirnya semua itu akan dapat dimonitor dan melaporkan capaian-capaian kualitas dari layanan yang sedang berjalan. Tahapan pada service level management ini tentunya tidak terlepas dari menjaga kepuasan customer atau customer satisfaction. Nah, kepuasan pelanggan tentunya menjadi parameter terpenting dalam kesuksesan organisasi dalam memberikan layanan teknologi informasi. Karena seringkali persepsi antara pelanggan dan penyedia layanan itu berbeda untuk sebuah pencapaian atau indikator yang sama. Nah, hal-hal tersebut itu bisa dimungkinkan antara lain penyebabnya Service Level Agreement atau SLA tidak memenuhi kebutuhan dari customer. Kemudian target SLA atau Service Level Agreement tidak menggambarkan pada waktu hal-hal yang terkait dengan proses bisnis yang kritis. Semisal pada saat bebannya yang tinggi atau pada saat waktu-waktu sibuk atau peak time-nya. Kemudian Service Level Agreement tidak didukung oleh Operation Level Agreement atau OLA dan underpinning kontrak atau UC yang tepat. Nah, hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi SLR, SLA, OLA, dan UC akan sangat mempengaruhi pada pencapaian kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Selanjutnya kita masuk ke proses service design yang ketiga, yakni supplier management. Nah, di sini merupakan kumpulan aktivitas untuk mengolah hubungan baik dengan supplier. Nah, kita tahu pasti dalam penyedia layanan kita memerlukan peran serta dari supplier untuk menyediakan jasa-jasa atau layanan ataupun barang yang diperlukan untuk mendukung penyedia layanan dalam memberikan layanan kepada konsumen. Nah, supplier ini merupakan pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk mensuplai barang atau jasa yang dibutuhkan penyedia layanan dalam membuat dan menyampaikan layanan TI kepada customer. Nah, hal-hal yang menyebabkan antara lain kita membutuhkan customer adalah biaya. Nah, ini ada dari segi biaya. Semisal kita menggunakan supplier mungkin dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Biaya di sini merupakan usaha untuk mendapatkan bahan karena kita tidak harus mencari bahan sendiri atau mendatangkan barang sendiri karena sudah dihandle oleh supplier tersebut. Kemudian fleksibilitas, mudah dalam melakukan perubahan, hanya merubah supplier. Kita cukup mengganti supplier untuk merubah untuk ketika mendatangkan spesifikasi barang atau jasa yang berbeda. Kemudian mengurangi resiko dalam penyediaan barang dan jasa. Kemudian penyedia layanan tidak harus memiliki skill tertentu dalam memproduksi sebuah bahan yang dibutuhkan penyedia layanan untuk menyampaikan layanan TI kepada pelanggan. Nah, alasan-alasan tersebut yang mendasari bahwa penyedia layanan membutuhkan
supplier dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa untuk memberikan layanan kepada konsumennya. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan supplier management, yakni membuat aturan tentang supplier pendukung layanan TI. Jadi kita sebagai penyedia layanan tentunya harus membuat kerangka aturan-aturan mengenai kategori supplier yang kita butuhkan dalam penyediaan layanan teknologi informasi. Kemudian kita harus menjaga hubungan baik dengan semua supplier. Misal kita menanyakan melalui telepon mengenai update dari layanan-layanan yang diberikan dari masing-masing supplier tersebut, atau membuat supplier gathering, pengiriman kartu ucapan, dan lain-lain. Semua itu digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan para supplier. Kemudian memantau serta mengelola kinerja supplier yang menjadi partner kita. Kemudian mengevaluasi perjanjian dengan supplier apabila ada sesuatu yang perlu diperbaharui melalui kontrak perjanjian tersebut. Kemudian mendefinisikan supplier baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin baru, yang terkait, yang tidak bisa dipenuhi oleh supplier yang sudah ada pada saat ini. Jika waktu perjanjiannya telah habis atau kontrak perjanjiannya telah habis, maka perlu dilakukan evaluasi atau negosiasi ulang, ataupun nanti jika diperlukan untuk memutus atau memperpanjang kontrak kerjasama dengan supplier yang sudah berjalan saat ini. Kemudian yang terakhir adalah mengkategorikan supplier, menjaga kebijakan terhadap para supplier, dan mengupdate SCMIS atau Supplier Contract Management System. SCMIS ini merupakan sebuah database yang berisi keterangan mana saja supplier-supplier yang telah bekerja sama dengan penyedia layanan, termasuk dengan waktu perjanjiannya, jenis kategori barang dan jasa yang disediakan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahapan keempat dari service design, yakni availability management. Availability management di sini merupakan proses yang memastikan layanan teknologi informasi yang ditawarkan dari penyedia layanan tersedia, mencakup aktivitas merancang, memonitor, mengukur, serta mengelola dan meningkatkan semua aspek ketersediaan dari layanan-layanan yang disediakan. Availabilitas di sini berarti bagaimana layanan TI dapat bekerja atau dapat diakses atau dipergunakan oleh pelanggan sesuai dengan kesepakatan yang diberikan penyedia layanan kepada pelanggan. Nah, availability sebuah layanan teknologi informasi terdiri dari dua tingkatan, yakni availability end-to-end dan availability komponen. Nah, kita masuk yang pertama dulu, availability end-to-end. Nah, availability di sini adalah ketersediaan layanan secara keseluruhan. Jadi setiap service level agreement mengacu availability end-to-end layanan. Nah, target atau jaminan service end-to-end dinyatakan dalam persentase sebagai berikut. Nah, AST, Agreed Service Time, yakni lama waktu layanan TI yang penyedia layanan janjikan atau jamin kepada pelanggan dari total waktu layanan yang tersedia atau hidup ya, atau yang up. Sebagai contoh, SLA untuk AST ini sebuah layanan internet yang dapat diakses non-stop 24 jam selama 7 hari, atau mungkin sekitar 8.000 jam dalam 1 tahun. Nah, ini contoh dari SLA, Agreed Service Time. Kemudian yang kedua, downtime, yakni perkiraan total waktu layanan yang tidak tersedia atau pada waktu sedang down. Total waktu downtime ini merupakan akumulasi dari aktivitas downtime yang terencana. Jadi ada juga downtime yang terencana seperti pemeliharaan atau perbaikan atau peningkatan fitur atau layanan, dan prediksi downtime yang tidak terduga atau di luar rencana akibat berbagai permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi, semisal gangguan listrik, gangguan FO, dan lain-lain. Tingkat availabilitas yang kedua selain availability end-to-end adalah availability komponen. Nah, availability komponen merupakan ketersediaan komponen pendukung sebuah layanan teknologi informasi. Semisal layanan internet banking adalah availabilitas server atau jaringan komputernya. Nah, jadi internet banking tentunya ditopang oleh server ataupun jaringan
komputer di lokasi penyediaan jaringan layanan tersebut berada. Availability komponen tergantung dalam dua aspek, yakni reliability serta maintainability. Nah, ini yang perbedaannya. Reliability merupakan layanan bebas dari kegagalan atau dari permasalahan. Reliability merupakan sebuah layanan TI atau sebuah configuration item yang diukur berdasarkan seberapa layanan teknologi informasi itu mampu bekerja sesuai dengan standar yang telah disepakati tanpa adanya interupsi. Jadi semakin lama uptime-nya semakin baik reliability-nya. Nah, sementara untuk maintainability merupakan seberapa cepat sebuah configuration item mampu pulih dan bekerja untuk memberikan layanan setelah terjadi kegagalan operasi. Jadi semakin singkat downtime semakin baik maintainability-nya. Sebagai contoh, apabila sebuah server down, seberapa cepat dia membutuhkan waktu dari tim teknis untuk memperbaiki sehingga server itu dapat bekerja kembali memberikan layanan secara normal. Nah, analisa dari perhitungan indikator availability ini perlu dilakukan khususnya untuk memperkirakan terhadap faktor VBF atau Vital Business Function. Nah, Vital Business Function sendiri merupakan suatu proses atau bagian dari layanan bisnis yang memiliki fungsi sangat kritis bagi kesuksesan organisasi. Nah, di dalam organisasi tentunya perlu memperkirakan atau menganalisis mana saja pada saat proses-proses yang memiliki VBF ini. Jadi proses-proses mana saja yang termasuk layanan yang dianggap kritis bagi kesuksesan organisasi. Apabila itu mengalami kendala, itu akan menyebabkan kepuasan konsumen kepada organisasi akan sangat rendah. Nah, ini yang dinamakan Vital Business Function atau VBF itu ya. Selanjutnya, tahapan yang kelima dalam service design adalah capacity management. Di sini merupakan proses yang memastikan kapasitas dari sebuah layanan TI dan infrastruktur pendukungnya mampu memenuhi target-target yang telah ditetapkan dan disepakati secara efektif dan efisien. Nah, di sini merupakan penjabaran dari service level agreement dan operational level agreement. Nah, aktivitas dalam capacity management ini nanti terkait dengan mereview kapasitas serta unjuk kerja layanan TI apakah telah memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan akan datang. Kemudian meningkatkan kapasitas komponen dan layanan saat ini. Jadi komponen atau layanan dari sebuah penyedia layanan itu tentunya akan selalu berkembang. Kemudian juga termasuk merencanakan kapasitas baru dari sebuah layanan. Nah, tentunya kan organisasi atau penyediaan layanan itu senantiasa berkembang mengikuti dengan keinginan oleh customer. Subproses dalam capacity management terdiri dari 3 bagian, yakni Business Capacity Management atau BCM, Service Capacity Management atau SCM, serta Komponen Capacity Management atau CCM. Nah, kita masuk ke yang BCM, Business Capacity Management. Di sini merupakan aktivitas perencanaan bisnis dalam infrastruktur serta layanan teknologi informasi dengan tujuan untuk memastikan kebutuhan bisnis terhadap layanan teknologi informasi di masa depan yang terencana dan terimplementasi dengan baik. Yang kedua, Service Capacity Management. Nah, di bagian ini adalah mengelola, memonitor, serta memprediksi. Jadi diprediksi unjuk kerja layanan TI yang berjalan serta memastikan kapasitasnya sesuai dengan service level agreement yang telah disepakati sebelumnya. Yang terakhir yakni komponen capacity management, yakni mengelola aktivitas-aktivitas serta memonitor dan memprediksi unjuk kerja komponen-komponen terhadap kapasitas dari layanan teknologi informasi yang berjalan. Berikut ini merupakan contoh dalam subproses capacity management. Nah, pada proses BCM, sebagai contoh bahwa beberapa tahun yang lalu bahwa pemerintah itu mewajibkan bahwa seluruh PNS di bawah PAN-RB atau pendayagunaan aparatur sipil negara itu mewajibkan seluruh PNS untuk menggunakan alamat email resmi pemerintah dengan domain email @pns.go.id. Nah, di sini
harus dipetakan, berarti jumlah seluruh PNS di Indonesia itu ada berapa jumlahnya. Nah, dalam prosesan bisnis capacity management ini berarti harus diketahui dulu kira-kira jumlah penggunanya itu berapa agar layanan TI-nya dapat terencana dan terimplementasi dengan baik. Ternyata jumlah seluruh aparatur sipil negara di seluruh Indonesia itu ada sekitar 4,46 juta. Nah, di sini kemudian selanjutnya masuk ke proses service capacity management. Nah, kemudian kapasitas yang diperlukan setiap email dari masing-masing pengguna atau PNS tadi berapa maksimalnya. Nah, ditentukan di sini maksimal penggunaan email, kapasitas emailnya itu 500 mega per pengguna. Nah, yang terakhir masuk ke komponen capacity. Jadi penyedia layanan harus memperkirakan kebutuhan storage untuk penyimpanan email itu berarti 500 mega dikali seluruh jumlah PNS yang sekitar 4.446 juta, yakni berarti tempat penyimpanan kebutuhannya sekitar 2,230 terabyte. Nah, di sini pengelolaan perencanaan seperti ini diperlukan agar implementasi dari penyediaan layanan informasi tadi dapat berjalan dengan baik, terencana, dan terimplementasi sesuai dengan perencanaan serta kebutuhan dari pengguna. Kemudian kita masuk tahapan ke-6 dalam capacity management, yakni IT Service Continuity Management atau IT SCM. Nah, di sini merupakan proses yang menilai dan mengelola resiko-resiko yang mungkin dapat berdampak serius pada layanan-layanan TI yang sedang berjalan dan memastikan penyedia layanan dapat selalu menyediakan layanan kepada customer pada tingkat minimum yang telah disepakati dengan menekan resiko-resiko kejadian atau kendala-kendala serta bencana-bencana ke level yang dapat diterima serta rencana pemulihan dari layanan-layanan TI tersebut. Nah, IT Service Continuity Management tersebut juga terkait dari perpaduan antara risk management serta disaster recovery planning. Jadi IT SCM itu merupakan perpaduan dari risk management serta disaster recovery planning. Nah, perbedaannya yakni risk management merupakan strategi untuk meminimalisasi resiko dengan menutup kelemahan-kelemahan dari sebuah sistem atau layanan. Sedangkan DRP atau Disaster Recovery Planning merupakan perencanaan untuk pemulihan layanan dari risiko-risiko yang tidak dapat dihindari ataupun menghindari dari dampak kejadian suatu layanan TI yang berhenti karena adanya suatu kendala atau permasalahan. Jadi rencana pemulihannya di sini ditangani oleh DRP, Disaster Recovery Planning. Proses selanjutnya pada service design yakni Information Security Management atau ISM. Nah, di sini memastikan kerahasiaan, kebenaran dan ketersediaan informasi baik yang meliputi data, database atau mungkin metadata dari sebuah organisasi dan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi yang telah disetujui. Nah, proses ISM ini umumnya merupakan bagian dari manajemen keamanan dari sebuah organisasi. Contoh penerapan ISM atau Information Security Management ini adalah kebijakan akses sistem dari luar organisasi. Semisal kita memanfaatkan VPN. Jadi seringkali VPN itu digunakan perusahaan atau organisasi untuk melindungi data-data yang sensitif. Jadi pengguna dapat mengakses situs secara pribadi melalui jaringan yang telah ditetapkan, yang sudah ditentukan dari perusahaan atau organisasi. Kemudian tahapan yang terakhir dalam service design yakni design coordination. Di sini memastikan serta mengkoordinasi dari sebuah aktivitas-aktivitas, proses maupun sumber daya dari service design. Proses ini memastikan setiap rancangan layanan TI yang baru atau layanan TI yang lama dapat secara konsisten serta efektif dalam pengelolaannya, arsitektur, teknologi, proses, hingga kapasitasnya. Jadi semua dikoordinasikan melalui desain coordination ini agar dapat berjalan dengan baik, baik sistem pengembangan layanan yang baru ataupun yang layanan yang lama.
Nah, itu tadi mengenai tahapan dalam proses service design. Untuk minggu depan kita sambung dengan tahapan siklus hidup layanan teknologi informasi selanjutnya, yakni service transisi. Terima kasih, tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.